pondok. Pesantren dari sini ya sih. Biasanya Bu, yang semai sama dari berapa? Oh, saya akan nganter kok. Saya sama Lian ya Bu nganter. Cewek aja Bu, cewek aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman ATPH lagi panen edamame. Pakai motor kok itu. Nanti kami tanya-tanya langsung kepada yang ahli Tahu pondoknya? yang menanam edamame. Hai Pak, Ini saya sudah panen ya Pak? Ini proses awalnya sampai akhir sampai panen seperti apa ya Pak? Bisa dijelaskan secara detail. Baik, pertama saya jelaskan ini merupakan salah satu tanaman yang menjadikan prioritas pengembangan tanaman oleh pemerintah. Itu berupa program pajak padi jagung dan kedelai. Khususnya kenapa menjadikan kedelai ini spesial? Karena kedelai ini merupakan kedelai yang bibitnya itu diambil dari Jepang. Itu kedelai edamame. Oh, berarti di Indonesia itu minta kiriman dari Jepang berarti bibitnya itu. Awalnya gitu, tapi untuk kedepannya mungkin bisa kita kembangkan sendiri terkait bibitnya. Namun memang itu memerlukan waktu dan juga penelitian yang cukup panjang. Sama seperti apakah ini termasuk bibit F1 atau bukan, tapi harus ada literasi sama penelitiannya. Nah, oke, berbicara dengan bibit, lalu ada yang unik dari tanaman kedelai edamame ini, Pak. Jadi kalau misalnya Anda perhatikan, Oh, dari segi hama berarti uniknya. ya ini mungkin termasuk itu sebagai kategori penyakit, namun penyakit yang menguntungkan. Oke. Di mana Oh, ada yang penyakit yang menguntungkan ya, hama yang juga, menguntungkan ya. ya, itu tergantung Ya. bagaimana cara pandang kita, Pak. Berarti ini ilmu baru ya bagi kita semua bahwa dalam pertanian, dalam penanaman apapun itu ada penyakit atau hama yang menguntungkan bagi tanaman itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mungkin menciptakan sesuatu di bumi itu dengan sia-sia. Pasti ada tujuan dan waktunya, hanya kita belum tahu aja. Nah, contohnya ini akar tanaman kedelai edamame ini ada yang namanya itu bakteri Rhizobium, Pak. Rhizobium. Ya, ada Rhizobium, bisa juga Azotobacter. Pokoknya bakteri-bakteri yang sifatnya itu bisa mengikat nitrogen dari udara. Oke. Jadi karakteristik dari tanaman kedelai ini termasuk dalam kategori legum-leguman, Pak. Artinya legum-legum ini akarnya itu mampu bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium ini, Azotobacter, itu akan menimbulkan yang namanya itu seperti tumor atau bintil akar, Pak. Sederhananya ini seperti tumor, namun ketika Anda ambil satu bintil akarnya dan diperas ternyata ini ada warna merah seperti warna darah, itu berarti positif. Maksudnya positif itu positif bintil akar ini mengandung Rhizobium. Nah, dengan adanya Rhizobium ini kita tidak perlu lagi menggunakan pemakaian pupuk urea yang berlebihan, Pak. Jadi tanah yang hasil penanaman tanaman kacang kedelai ini akan kaya akan nitrogen, sehingga ketika kita tanami lagi dengan tanaman lain itu sudah tersedia cukup banyak nitrogen, sehingga kita tidak lagi menggunakan pupuk urea. Untuk kelebihan dan kekurangan dari edamame itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit lah. Misalkan kalau nanti kami mau menanam, jadi bisa tahu kekurangannya apa sih dan apa sih yang menjadi hambatan dalam menanam atau memelihara dari edamame ini. Pertama kita berbicara masalah kelebihan dulu ya, Pak ya. Yeah. Oke, jadi kelebihannya ini tanaman edamame merupakan tanaman eksklusif yang berasal dari Jepang, di mana di negara asalnya harganya itu sangat mahal sekali. Biasanya itu tersedia di restoran-restoran khusus aja, Pak. Makanya ketika ini cut dulu. Dayat kan kalau nggak salah Oke, firmannya yang dicari Dayat. kelebihannya itu adalah di ukurannya, Pak. Jadi ukurannya itu memiliki ukuran yang sangat jumbo. Dan ini kalau kita main ke restoran Jepang itu pasti tersedia namanya kedelai edamame. Harganya pun cukup fantastis. Satu piring yang isinya itu 3 biji itu kemarin saya ke restoran itu harganya itu 15.000, Pak. Oke. Itu hanya 3 biji aja. 3 biji aja ya di Jepang. Di Indonesia. Terima kasih. Oh ya, terima kasih, Ibu. Oh ya, ini yang rusaknya karena saya tertarik dengan Rhizobiumnya itu, Pak. Nah, ini contoh tanaman kedelai edamame yang siap panen, Pak. Ini hasil karya dari guru-guru ATPH, khususnya Ibu Yani gitu ya. Nah, ini
sangat ukurannya besar-besar, lebih besar daripada kedelai pada umumnya yang lokal itu Pak. Dan karena ukurannya besar itu, edamame itu tidak perlu diolah lagi menjadi olahan lain seperti tahu atau tempe Pak. Ini cukup direbus sebentar aja itu sudah sangat nikmat sekali. Tapi ini bisa diolah menjadi tempe atau tahu ini yang kedelai Kemungkinan bisa Pak, cuma Bisa, ya. kalau dilihat dari segi ekonomis ya mungkin tahu yang jadi tempe akan sangat mahal sekali. Lalu ada lagi Pak, ini ternyata secara kesehatan itu banyak sekali mengandung zat-zat vitamin yang bermanfaat bagi kesehatan. Ya sudah pasti kan bahan organik gitu ya, Iya. bahan organik yang dan ini juga saya masih ini bagaimana asal usulnya, apakah ini hasil mutasi genetik atau apa gitu. Tapi yang penting menurut saya karena kita ini masih kekurangan sumber protein Pak. Jadi kebutuhan edamame ini sangat diperlukan sekali oleh masyarakat Indonesia. Makanya kami sekarang ini berfokus bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan kapasitas produksi Pak. Yang tadinya semuanya kita hanya bisa maksimal 1 ton, mungkin kedepannya kita bisa 10 ton, 100 ton, bahkan 100 ton. Ini dalam rangka untuk mensuplai kebutuhan masyarakat untuk menyediakan pangan yang bergizi dan sehat. sesuai dengan program dari pemerintah tentang ketahanan pangan. Ada program YES dan program ketahanan pangan dari setiap desa itu yang Harus dari ketahanan. 20% dari dana desa ya. Itu mungkin kita nanti bisa berkolaborasi Pak. Cuma karena kita ini di sekolah gitu Pak, maka saya tekankan itu di risetnya aja Pak. Jadi hambatan yang paling besar dari edamame ini adalah penyediaan bibitnya Pak. Jadi kita ini sekarang ini masih belum bisa menyediakan benih dan bibitnya secara mandiri Pak. Kami masih tergantung dengan supplier yang ada di Jawa gitu ya. Jadi itu hambatan terbesarnya, sementara lahan yang kita miliki itu sangat berlimpah di Kalimantan ini Pak. Kekurangan bibit karena lahan sedikit. Ini mudah-mudahan mungkin ada suatu penelitian lagi nanti ke depannya bagaimana caranya supaya bibit ini bisa melimpah gitu Pak. Sesuai dengan kebutuhan pasar ya Pak. Iya, tepat sekali. Soalnya saya masih belum tahu juga apakah ini termasuk benih M1 atau hibrida atau bukan gitu Pak. Soalnya kan kalau hibrida kan nggak bisa ditanam lagi. Sementara kalau ini termasuk benih lokal, ini bisa ditanam lagi berulang-ulang sampai ke 4 generasi. Untuk selanjutnya kekurangan selain dari yang telah disebutkan tadi, apalagi Pak kekurangan yang menjadi kekurangan? Kekurangannya itu saya rasa apa ya? Mungkin di perawatannya Pak. Jadi kalau misalnya kita buka lahan baru, kita tanam edamame itu aman. Namun ketika memasuki siklus kedua dan ketiga itu serangan hama pasti meluas tajam. Makanya pengendalian hama juga menjadikan isu yang sangat sensitif dalam perawatan. Nah, sangat penting ya di dunia pertanian terutama edamame. Tepat sekali. Nah, harapannya itu kami itu bisa melakukan rotasi tanaman Pak. Jadi yang awalnya itu ditanami edamame, kita tanami lagi tanaman lain yang berbeda spesiesnya. Bisa berupa jagung kah, cabai kah, atau melon gitu Pak. Jadi secara rutin bergilir. Itu dalam rangka untuk menjaga kelestarian kesuburan tanahnya juga. Tambah lagi juga untuk memutus siklus hama penyakitnya Pak. Karena beda tanaman, beda hama penyakit juga. Untuk terakhir kali Pak, pertanyaan terakhir, mungkin saran Bapak tentang pertanian dan ketahanan pangan di Indonesia secara umumnya. Bagaimana saran menurut pendapat dan saran Bapak tentang ketahanan pangan di Indonesia? Menurut saya ini lebih ke pemanfaatan lahan sih Pak. Jadi lahan yang banyak tapi yang mengelolanya sedikit gitu. Jadi harapan saya mudah-mudahan banyak generasi muda kita itu yang tertarik ke dunia pertanian. Kenapa? Karena dunia pertanian itu adalah bisnis yang langgeng, jadi kan Pak. Selama manusia ada, selama manusia masih membutuhkan bahan makanan, selama itu juga pertanian itu diperlukan. Cuma hanya saja tidak cukup hanya sekedar asal tanam aja Pak, melainkan kita harus juga memperhatikan kualitas dan kuantitasnya juga. Kuantitasnya banyak, kualitasnya juga bagus, sehingga bukan hanya negara Indonesia saja yang bisa kita suplai, bahkan negara-negara lain yang kekurangan pangan pun bisa kita suplai dari negara Indonesia. Bisa juga sebagai ladang amal bagi manusia dan teman-teman di negara lain, terutama di negara kita sendiri ya Pak. Karena banyak sekali di luar sana itu yang pasti kekurangan pangan Pak. Ada yang rela sampai 3 hari tidak makan, sampai busung lapar. Nah itu kalau bukan kita yang membantu mereka, itu siapa lagi Pak? Mungkin hanya itu penjelasan singkat dari Pak Andre. Mudah-mudahan dari penjelasan ini terutama mengenai edamame dan program ketahanan pangan dan pertanian Indonesia, dan juga kita berdoa dan berharap generasi milenial, generasi muda kita itu bertambah
berkaitan dengan pertanian di Indonesia. Mungkin hanya itu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.